Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samratul Puada. Di sini saya akan memaparkan terkait pemahaman Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Yaitu sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Tujuan Merdeka Belajar diantaranya yang pertama membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Kedua, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang keempat, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam belajar. Yang kelima, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara selaras mendidik dengan hati. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Juga didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah sistem Among, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada peserta didik, karena hal tersebut dapat mematikan jiwa merdeka dan kreativitas mereka. Dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, baik guru maupun siswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Pelaksanaan Merdeka Belajar yang pertama menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi 4.0. Selain itu, lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi juga dapat menjadi tempat bertumbuhnya keleluasaan berpikir, keberanian berinovasi, dan meningkatkan kemampuan menganalisis suatu resiko secara tepat. Yang kedua, kerjasama lintas pihak. Dalam hal ini, kerjasama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, urgensi data. Kemendikbud punya peran penting dalam menyajikan sumber daya dan fasilitas terbaik. Semua ini dilakukan demi melancarkan kebijakan baru, termasuk mempersiapkan guru-guru menghadapi era pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, komponen Merdeka Belajar. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini akan memudahkan siswa dalam menyusun suatu konsep. Yang kedua, inquiry. Inquiry artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab. Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahaminya. Yang keempat, learning community. Learning community artinya siswa tidak hanya bekerja secara individu saja, tapi juga bekerja sama dengan orang lain sehingga bisa saling bertukar ide dan pengalaman. Yang kelima, modeling. Modeling dalam komponen Merdeka Belajar artinya ada contoh atau model yang bisa diikuti siswa saat mengerjakan sesuatu, seperti hasil karya seni, narasumber, dan lainnya. Guru bisa menjadi modeling untuk siswa-siswanya, tetapi guru bukan satu-satunya model dan hanya berperan sebagai fasilitator saja. Yang keenam, refleksi. Kegiatan refleksi dalam Merdeka Belajar bertujuan untuk membuat siswa merefleksikan atau merenungkan apa saja yang sudah dipelajari. Hasil renungan ini bisa dituangkan siswa dalam bentuk pernyataan langsung, catatan selama mengikuti kegiatan, kesan, dan saran pembelajaran, dan sebagainya. Yang ketujuh, authentic assessment. Pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan siswa. Selanjutnya, peran guru dalam Merdeka Belajar, yaitu sebagai pendidik dan pengajar, sebagai mediator dan fasilitator, sebagai pengelola, sebagai demonstrator, sebagai pembimbing dan motivator, dan sebagai evaluator. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.